Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Fitri Karinisa dari semester 6 PGP Hamka. Hari ini saya akan memaparkan planning usaha. Ayo kita mulai. Yang pertama, survei pasar. Dalam riset pasar yang kami lakukan, terlihat masyarakat saat pandemi COVID ini banyak yang memesan makanan melalui online shop dikarenakan tidak boleh keluar rumah. Masyarakat juga banyak yang suka frozen food dikarenakan praktis dan tahan lama. Terlihat dari riset yang kami lakukan di Instagram, 80% mereka menyukai bakso dikarenakan bakso makanan yang enak dan praktis dan disukai banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Maka itu kami mengambil peluang bakso dikarenakan untuk pesaing bakso rainbow atau bakso berwarna ini belum ada, dan sebagai pembeda dari bakso-bakso lainnya kami memiliki bakso yang berwarna-warni dan tentunya sehat, tidak menggunakan pengawet. Segmentasi pasar. Secara geografi, bakso ini menargetkan terutama di wilayah DKI Jakarta dan secara online untuk seluruh Indonesia. Secara demografi, bakso ini untuk semua usia, untuk semua kalangan dan ekonomis, dari yang rendah sampai ekonomis tinggi, untuk semua kelas sosial, untuk semua jenis gender. Secara perilaku manfaat, bakso ini sebagai makanan ringan yang tak terlalu berat, yang murah, enak bergizi. Selain itu sebagai makanan ringan dan terlalu berat, selain itu memiliki kandungan protein hewani yang berguna bagi kesehatan, yakni menjaga gizi dan dalam tubuh, dan memiliki vitamin dan karbohidrat dari sayuran. Secara psikografis, kekeluargaan dan sosial masyarakat, pegawai, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, pengusaha, guru dari agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dari ras Sunda, Ambon, Betawi, Melayu. Selanjutnya, deskripsi usaha. Sekilas tentang usaha. Nama perusahaannya The Healthy. Alamatnya itu Jalan Taruna 1, RT 18 RW 03, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, jenis usaha ini bakso Rainbow Healthy, dari mana uraian usaha ini melayani pembelian makanan frozen. Alasan pendiri usaha meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan suatu inovasi baru, dan juga menerapkan kemampuan dalam berwirausaha. Bentuk usaha: perusahaan perorangan atau kelompok. Alamat lokasi berpusat pada Jalan Taruna 1 RT 18 RW 03, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Alasan pemilihan usaha. Usaha industri pembuatan bakso pelangi yang saya dirikan adalah jenis usaha industri makanan yang berskala sederhana, khususnya memproduksi bakso pelangi dalam bentuk bakso yang memiliki ciri khas warna-warni. Alasan saya memilih industri pembuatan bakso pelangi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu, bakso adalah makanan yang sudah memasyarakat dan merupakan sebagai makanan favorit yang banyak disukai oleh kalangan dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, baik dari kalangan anak kecil, remaja maupun orang tua. Bahan baku pembuatan bakso pelangi ini bahan baku yang mudah diperoleh dimanapun, seperti ayam, sayuran, untuk warna baksonya. Dalam pembuatan bakso pelangi, saya mendapatkan penerapan sebuah pengalaman dalam pembuatan bakso pelangi yang pernah saya dapatkan dari buku resep, internet, maupun pembelajaran dari seseorang yang sudah ahli dalam membuat bakso. Dalam hal peluang bisnis, saya memiliki peluang yang baik dari lokasi tempat yang akan saya gunakan untuk melakukan usaha. Lihat, belum ada pesaing khusus dalam usaha pembuatan bakso pelangi ini. Visi: memproduksi bakso sehat yang terjamin baik dalam segi kualitas maupun kuantitas untuk masyarakat. Nah, visi
Itu visinya. Misinya ini memasarkan bakso di dalam maupun di luar daerah dengan target beberapa daerah di luar Jawa. Yang kedua, menjaga kualitas terus berinovasi. Yang ketiga, memberikan harga produk yang terjangkau di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan mutu dan kualitas, mengedepankan proses dalam pengolahan produk yang terjamin baik dari bahan yang berkualitas dan rapi. Yang kelima, dapat membuka cabang di daerah lain. Tujuannya dengan modal yang terbatas maupun membuat sebuah produk yang banyak diminati di pasaran oleh masyarakat karena kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Juga berguna untuk kesehatan masyarakat. Sasarannya produk yang kami buat ini dapat dipercaya sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah pelosok Indonesia dan menjadi sebuah perusahaan produk bakso yang terbuat dari ayam dan sayur alami. Analisis usaha. Jenis usaha ini menjual makanan frozen food yang lezat, bergizi, berbagai macam varian warna bakso. Prospek usaha. Untuk yang kami dirikan ini merupakan usaha menengah kalangan maupun dengan produk makanan ini. Dalam usaha ini tingkat persaingan mudah diatasi dikarenakan kami selalu berinovatif dan kreatif dalam produk kami, seperti memberi warna menggunakan bahan alami dari sayuran agar bakso terlihat warna-warni dan meningkatkan minat. Selanjutnya, rencana produksi bahan membuat bakso ini yaitu dari daging ayam, tepung kanji, air es, telur, bawang putih, merica, garam. Untuk warnanya dari hijau itu bayam, merah itu buah bit, orange itu wortel. Dan proses produksinya, pembuatan pewarna pelangi, blender masing-masing sayuran, campurkan air secukupnya, di blender secara halus untuk mendapatkan sari warna dari sayur tersebut. Selanjutnya, untuk membuat bakso, yang pertama itu haluskan bawang putih, merica, garam, masukkan daging giling ayam, campurkan tepung kanji, telur, air es, dan pewarna dari sayuran tersebut. Lalu aduk-aduk sampai merata hingga tercampur semua bahan dan didihkan air. Lalu bulat-bulatkan bakso, masukkan bulatan bakso tersebut langsung ke air mendidih. Masak kembali sampai bakso mengapung, angkat dan tiriskan. Bila sudah adem, bakso masukkan ke dalam kemasan plastik dan masukkan ke frozen. Produk yang dihasilkan, produk olahan industri yang akan saya hasilkan adalah makanan bakso yang berwarna-warni, yaitu salah satu jenis makanan masyarakat berbagai dari bahan baku ayam dengan ciri khas warna pelangi dan tanpa bahan pengawet, menggunakan pewarna alami, kandungan alami dari sayur dan buah-buahan. Tentunya pemasaran, analisis persaingan usaha, SWOT, kekuatan, strength, yaitu bahan bakunya mudah ditemukan, memiliki rasa khas tersendiri, harga terjangkau, weakness, kelemahan, ketergantungan pada pemasok bila pemasok terlambat mengganggu produk yang akan dibuat, peluang, minat akan makanan frozen food tinggi, makanan ringan yang kaya akan vitamin, stretch atau ancaman, banyak makanan dengan variasi yang lain, ada jenis makanan yang sama, harga produk kompetitor bersaing, selera konsumen variatif. Lokasi pemasaran, lokasi yang tidak terjauh dari perumahan penduduk, lokasi mudah terjangkau dari pusat pemasaran, lokasi sifatnya menetap. Selanjutnya, strategi pemasaran. Untuk promosi usaha, kami menggunakan media cetak maupun media elektronik dari Facebook, Instagram, Twitter,
Kepuasan pelanggan akan secara tidak langsung membantu dalam mengenalkan produk kami kepada para konsumen lainnya, sehingga secara tidak langsung konsumen akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Organisasi pelaksanaan. Yang pertama, jadwal pelaksanaan. Pembelian bahan baku dan peralatan lainnya yaitu di bulan Juni 2020, tahapan persiapan alokasi waktu produksi Juni 2020, pemasaran dan produksi Juni 2020, penilaian dan evaluasi Juni 2020. Pelaksanaan job deskripsinya untuk manajemen itu Maulidia, tugasnya itu memiliki sekaligus pemimpin, bertanggung jawab terhadap jalannya usaha, koordinasi pengawasan, mengarahkan seluruh kegiatan, mengambil keputusan. Selanjutnya bagian produksi, yaitu Nadia dan Reja. Kegiatan bagian produksi ini tugasnya mengondisikan pekerjaan di bawah untuk pekerjaan sesuai job desk, bertanggung jawab terhadap mempersiapkan memproduksi makanan, mengemas hasil produksi. Selanjutnya bagian pengadaan bahan baku, itu Nadia dan Reza. Kepala bagian pengadaan baku mengkoordinasi pekerjaan di bawah untuk bekerja sesuai job desk, mencari informasi keberadaan bahan baku, melakukan pembelian bahan baku. Selanjutnya bagian pemasaran, yaitu Maulidia dan Lina. Kepala bagian pemasaran mengkoordinasikan pekerjaan di bawah untuk bekerja sesuai job desk, mempromosikan, memasarkan produk yang dibuat. Rancangan pembiayaan usaha. Biaya investasi perlengkapan progres dan tabungan itu 200.000, biaya 150, perangkat lain itu 500.000, layanan promosi itu 100.000, jumlah investasi 950.000, biaya operasi per bulan yaitu kebutuhan bahan baku 30 kali 150 yaitu 4.500.000, kebutuhan bahan baku 30 kali 50 1.050.000, kebutuhan biaya operasional 30 kali 300 yaitu 900.000, jumlah biaya operasi yaitu 6.900.000. Selanjutnya menghitung harga jual. Biaya operasi per bulan 7.850.000, kapasitas produk 100.200 produk. Biaya produk per unit 7.850 dibagi 1.200 yaitu 6.541. Margin keuntungan diharapkan 80%. Harga jual produk per unit 6.541 plus 5.000 ditambah 5.459 yaitu 12.000. Harga jual produknya. Harga jual produk per bungkusan 15.000. Titik impas produksi itu modal 7.850.000, pendapatan per bulan itu 15.000 dikali 12.000 yaitu 18 juta. Modal kembali juta dikali 1 bulan yaitu 18 juta. Jadi dalam 1 bulan kita dapat mengembalikan modal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.